Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa Allah ta'ala fi kitabul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi arzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni rahmataka fi 'ibadika as-salihin. Sallallahu alaihi. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Awalan mana kita panjatkan puja puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka menunaikan serangkaian ibadah Jumat di masjid yang mulia ini, tentu dengan harapan semoga ibadah kita, pertemuan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan ke hadirat junjungan kita, uswah kita, pemimpin kita, baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita selalu memohon kepada Allah mudah-mudahan kita disipkan dan dikelompokkan oleh Allah orang-orang yang nantinya mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul kiamat nanti. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, pada kesempatan yang baik ini izinkan khatib mengajar. Marilah kita tingkatkan kadar kualitas iman kita dan kualitas takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar iman dan sebenar takwa. Karena Allah menjamin dalam Al-Qur'anul Karim, barang siapa yang beriman dan bertakwa, niscaya akan memperoleh hidup dan penghidupan yang tentunya penuh keberkahan yang akan Allah turunkan dari langit dan dari bumi. Hadirin sedang Jumat rahimahullah, pada kesempatan yang baik ini izinkan untuk menyampaikan jumlahnya, yaitu makna tersirat dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah Rasulullah yang pertama terjadi ketika malam hari. Jadi beliau pergi hijrah, berangkat dari kediaman atau rumah beliau, terjadi pada malam hari. Itu artinya apa? Bahwa hijrah makna yang saya maksudkan adalah bahwa segala sesuatu akan pindah, akan kembali. Kalau misalnya manusia lahir ke dunia, maka pada suatu saat akan hijrah ke alam kubur. Artinya apa? Datanglah kematian. Karena kematian itu adalah suatu takdir kuburnya Allah. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Nah, hijrah Rasulullah SAW kita maknakan dengan adanya kematian kita. Hijrah Rasul terjadi malam hari. Artinya apa? Bahwa kematian itu menyeramkan, kematian itu menakutkan, atau sesuatu yang tentunya kita tidak akan senang kalau kita merasakan kematian itu. Kemudian ketika hijrah Rasulullah SAW, ketika berangkat itu pengganti Rasulullah tidur itu siapa? Ternyata pengganti Rasulullah itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mengapa Sayyidina Ali? Karena keterangan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu postur tubuhnya mirip dengan Rasulullah, mirip dengan
seperti tubuh Rasulullah. Ini artinya apa? Bahwa kematian itu bagaimana kebiasaan yang kita lakukan. Kematian itu akan datang bagaimana kemiripan yang akan kita lakukan. Kalau kita rajin ibadah, insya Allah kita meninggal dalam keadaan ibadah. Kalau kita suka sholat berjamaah di masjid, insya Allah kita meninggal dalam keadaan sholat di masjid. Kalau kita suka berkhutbah, banyak juga orang yang berkhutbah meninggal ketika beliau sedang berkhutbah. Yang jadi qori, sudah tampil membaca Quran, pernah juga terjadi yang ada datanglah kematian. Artinya apa? Bahwa kematian itu bagaimana kebiasaan yang kita lakukan. Artinya apa? Ada kemiripan yang kita lakukan. Insya Allah kalau kita rajin puasa, meninggal dalam keadaan puasa, rajin sholat malam misalnya, insya Allah kita meninggal dalam keadaan sholat malam. Sehingga bahwa kematian itu bagaimana kemiripan atau kebiasaan yang kita lakukan. Itu makna ketika sirah Rasulullah tidurnya diganti oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hadirin sekalian rahimahullah. Kemudian dalam perjalanan hijrah Rasul itu beliau masuk ke dalam Gua Thur. Kemudian dari dalam gua beliau mampu melihat keluar, tapi dari luar tidak mampu melihat ke dalam. Itu artinya apa? Bahwa kematian atau orang yang meninggal dunia itu mampu melihat siapa yang hidup, mampu melihat siapa yang memandikan, melihat siapa yang mengkafani, dan melihat siapa yang mensolatkan, dan melihat siapa yang menguburkannya. Itu suatu gambaran bahwa dari dalam Rasul mampu melihat keluar, dan dari luar tidak mampu melihat ke dalam. Orang yang meninggal lihat siapa yang datang, siapa yang mengurusi kita. Kemudian ketika perjalanan Rasulullah hijrah itu ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini pun ada maknanya. Kenapa tidak Umar bin Khattab? Kenapa tidak Khalifah Utsman bin Affan? Tapi ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Artinya apa? Ternyata untuk meninggal dunia yang dibawa adalah As-Siddiq. As-Siddiq artinya apa? Kebenaran. Kebenaran yang harus kita bawa, keimanan kita yang harus benar, yang itu iman yang benar yang kita bawa. Benar akidah kita, benar ibadah kita, benar tingkah laku perbuatan kita. Hadirin sekalian rahimahullah, kita dianjurkan untuk memiliki akidah yang lurus atau yang hadir. Maka kita sudah komitmen, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Ini artinya apa? Kita hanya boleh bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Kadang-kadang orang Islam, orang beriman, dia merasa imannya lurus, merasa imannya benar, tapi ketika akan membangun rumah ternyata dihitung-hitung. Ini posisi naga di luar apa di pintu misalnya. Kemudian ketika mau menikah anaknya dihitung-hitung, kontrol anaknya bagaimana? Apakah Jumat manis ketemu Jumat manis misalnya? Itu nanti akan ketemu 7. Artinya apa? Pintu atau berantem atau padu. Maka dianjurkan kalau yang ketemu 7, maka jangan makan seluruh. Itulah ilmunya. Kalau orang beriman masih itu seperti itu, mohon maaf, keimanannya belum lurus, belum benar. Kita sudah komitmen, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hanya sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu bersandar pada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah kita juga ibadah yang syirik, asli yang benar. Apa ibadah yang benar itu? Tentunya merujuk kepada Rasul
yang diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin dalam gerakan sholat berbeda cara takbirnya, cara rukunya, cara sujudnya, itu tidak masalah. Ada orang yang bangun dari sujud dia menggenggam emas, artinya dia kaget, dia mengepal emas, boleh, itu ada dasarnya. Ada juga yang ketika sidaqah di atas dada ala sodri, ada dasarnya. Ada yang di bawah perut, itu pun ada dasarnya, boleh seperti itu. Dan kita boleh bertauhid, artinya apa? Boleh mengambil ajaran dalam satu permasalahan kajian dari dua mujtahid, ini boleh bertauhid. Misalnya batalnya wudhu di Indonesia, kita mengikuti Imam Syafi'i, tapi ketika batalnya wudhu ketika kita sedang umroh atau sedang haji, kita mengikuti Imam Malik atau Abu Hanifah, boleh seperti itu. Namanya bertauhid, mengambil ajaran dari kajian dua mujtahid dalam satu permasalahan. Kalau berbeda-beda dalam arti kata masih merujuk kepada ajaran Rasulullah, maka itu pun masih kriteria asli, artinya benar. Cara sujud, cara ruku, kemudian ketika jari kita menggerak-gerakan ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir, itu semua ada dasarnya. Jangan menganggap orang yang salah kita paling nggak boleh. Kalau beda aliran atau beda cara ibadah, itu adalah kita baru punya prinsip lana amaluna wa lakum amalukum, amal kami amalmu, insyaallah ukhuwah Islam yang akan terbentuk atau tercipta. Hari sudah Jumalah, ketika masuk di alam kubur hadirin manusia, maka di sana seluruhnya akan merasa takut. Kenapa? Ketika bermimpi ketika meninggal itu salah mimpi tadi, maka disadarkan oleh Allah. Ketika disadarkan ternyata baru tahu bahwa dirinya itu telah meninggal. Maka ketika itu datanglah para penolong kita. Sholat kita insya Allah akan menjaga dari arah kepala. Kemudian puasa kita insya Allah menjaga dari arah sebelah kanan kita. Zakat kita dari arah sebelah kiri kita. Kemudian amal soleh yang lain akan menjaga dari arah kaki kita. Kemudian hadirin, Al-Quran akan menjaga seluruh tubuh kita. Maka ketika manusia merasa takut yang luar biasa, maka Al-Quran berkata, jangan takut, jangan sedih, akulah penolongmu, akulah Al-Quran yang kau baca, akulah yang akan membantu kamu, menolong kamu. Maka ketika itu hadirin, maka barulah tenang manusia yang ada dalam kubur, manakala bekal-bekal ketika yang di dalam dunia itu kemudian menjadi penolong kita di alam kubur. Hadis dan jumlah Allah, kita harus yakin bahwa Al-Quran yang kita baca ternyata akan memberikan syafaat buat kita, penolong buat kita. Maka silahkan kita dawatkan, kita biasakan membaca Al-Quranul Karim yang insya Allah Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat buat kita di alam kubur. Hadis dan jumlah Allah. Demikianlah kebaikan ini, mudah-mudahan dapat menambah ilmu, iman dan tauhid Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barallahu wa bil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه وذكر حكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
يا معشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم على التبرع والعام سادة أصحاب رسول الله وأصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا عظيما حمد الشاكرين الحمد لله نعمه ويقف نازلا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ورسوله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما غفرت لنا. اللهم آتنا حق حقه وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام والإحسان. اللهم ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتنتصرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في الدين ورحمة في الجسد وزيادة في العلم ورحمة في الرزق ورحمة في المال ورحمة بعد الموت ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا في رزق المال وإنا تتمنى ورفع عنه الزاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب. ربنا آمنا على دين الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي